Yahweh, kita akan masuk dalam doa, kita akan buka ruang tanya jawab dan kesaksian kecil. Terima kasih ya Pak Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah atas anugerah yang luar biasa. Dan kami minta di dalam nama Yeshua HaMasyiah Engkau tetap ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Dan kami aktifkan malaikat-malaikat penjaga yang setia kepada Bapa yang boleh melingkupi kami semua. Dan di dalam nama Yeshua HaMasyiah semua roh jahat sekitar kami diusir keluar dan jangan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Kami salam tangan Abah Yahweh dalam Yeshua HaMasyiah untuk ruang tanya jawab kesaksian ini menyertai memimpin jadi blessing yang ajaib sehingga terus kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah, buahnya semakin limpah untuk kemuliaan Abah Yahweh dalam Yeshua HaMasyiah. Di dalam nama Yeshua HaMasyiah, amen. Ya, saya beri kesempatan untuk Sister Welda untuk pengumuman-pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef Roy. Salam kepada kita semua manusia-manusia Elohim. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Antara lain, satu, ruang tanya jawab ini adalah bagian dari kebaktian, jadi berpakaianlah yang sopan. Kedua, untuk bertanya silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Ketiga, sesi tanya jawab ini bukan untuk perdebatan. Keempat, jumlah pertanyaan maksimum 3, setelah itu berikan kesempatan kepada yang lain, dan jika masih ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan kembali setelah tidak ada yang bertanya. Kelima, kesaksian mohon fokus kepada inti kesaksian, sehingga tidak melebar keluar dari inti kesaksian. Yang keenam, kepada manusia Elohim yang mengikuti Zoom meeting ini, agar memperhatikan latar belakang atau background saat kamera lagi on atau lagi off, supaya memakai simbol, logo, atau gambar yang sesuai dengan kebenaran kitab suci kita, bukan yang beraura duniawi. Dan yang ketujuh, bagi kita yang mengikuti Zoom meeting ini, supaya lebih memperhatikan lagi posisi on atau off kamera kita apabila melakukan kegiatan yang lain selain duduk ibadah. Mohon untuk meng-off-kan kamera supaya ibadah kita menjadi berkat buat semua yang mengikutinya. Demikian, ada hal-hal ini yang saya sampaikan untuk dapat kita perhatikan. Bapak Yahweh memberkati. Salam. Demikian Pak Yosef Roy. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih ya, Sister Welda. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya beri kesempatan, ada yang mau bertanya, silakan. Oh, silakan Pak Herwin. Salam Pak Roy dan teman-teman manusia Elohim. Ya, saya ingin menanyakan tentang Wahyu 11 ayat 1, Pak ya. Iya, silakan. Saya bacakan, dan kepadaku diberikan sebatang buluh serupa tongkat pengukur, dan malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim dan mezbahnya dan mereka yang menyembah di dalamnya. Ya, ini kan dasar dari uh, rencana pembangunan bait suci yang ketiga ya Pak ya, Iya, atau ayat lain. Oke. Ya, saya itu kan secara sesekali memonitor perkembangan dari Temple Institute ya Pak. Karena iya, Temple Institute ini kan ada dua hal besar yang sedang dilakukan. Yang pertama terkait dengan Red Heifer atau sapi merah yang sekarang usianya sudah mungkin sekitar 2,5 atau 3 tahun untuk dipersiapkan untuk persembahan. Nah, yang kedua adalah pembangunan bait suci sendiri. Nah, sampai sekarang kalau saya perhatikan masih belum ada pemberitaan terkait rencana atau persiapan yang sudah dilakukan oleh oleh Temple Institute. Tapi tentang Red Heifer ini cukup banyak diberitakan. Nah, saya berpikir yang pertama adalah periode, Pak ya. Periode pembangunan bait suci ini ada di dalam 3,5 tahun masa penganiayaan ataukah sebelum, jadi masa sebelum rapture. Nah, itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. iya, terima kasih Pak Herwin. Jadi memang masalah Red Heifer dan pembangunan bait suci yang ketiga ini sangat-sangat sensitif. Ya, sangat sensitif.
Suara saya bisa didengarkan ya? Bagus, Pak. Bisa, Pak. Iya, sangat sensitif sekali karena sebagian masih beranggapan bahwa of the Rock itu adalah karya orang Islam, ya. Dan mereka mempercayai bahwa nabinya itu naik burung ke sorga dari sono, begitu. Jadi masalah ini betul-betul kritikal. Tapi sebetulnya mereka juga sudah menemukan bahwa Dome of the Rock itu sebetulnya dulunya adalah gereja. Dan itu mereka bisa membuktikan dengan bangunan yang persis sama strukturnya yang ada kalau nggak salah ada di daerah Kaisaria. Begitu. Dan pemberitaan terakhir, um, Israel telah menghancurkan pemimpin daripada Hezbollah. Sudah dengar ya? Sudah dikirim untuk menikmati bidadari-bidadarinya. Ya. Jadi sudah dikasih oleh-oleh sama Israel, yaitu dengan dijatuhkannya kado yang berupa 80 ton bom bunker bom. Jadi itu di bawah daripada apartemen yang tinggi itu ada bunkernya. Dan dikasih oleh-oleh 80 ton yang dikirim melalui kalau nggak salah sekitar 10 sampai 15 pesawat tempur dijatuhkan di titik yang sama. Sehingga dengan demikian maka pemimpin daripada Hezbollah dipertemukan dengan impian hatinya, yaitu para bidadari. Saya yakin dengan peristiwa Oktober 7 tahun lalu, dan sampai sekarang hampir beberapa hari menjelang Oktober 7, Israel sudah membumi hanguskan Hamas dan juga Hezbollah. Ya, saya merasa ini ada kaitannya dengan isu Red Heifer tadi. Dan memang ada isu-isu yang menyatakan bahwa Red Heifer, mereka juga concern akan Red Heifer itu, sehingga mereka bertempur mati-matian. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang adalah kebalikannya. Mereka dibumi hanguskan, dikirim ke bidadarinya masing-masing, sehingga saya melihat untuk musuh terdekat itu sudah tidak membahayakan. Musuh terdekat loh ya, musuh terdekat. Karena ini tipenya stepnya kan harus Red Heifer dulu, baru pembangunan Bait Elohim. Jadi kalau sampai mereka sembelih Red Heifer, tapi pembangunan Bait Elohimnya belum, itu pasti mereka tidak akan ada dapat serangan lagi dari Hamas dan juga dari Hezbollah, karena mereka sudah rata tanah begitu. Ya, jadi kita waktu-waktu ini sangat betul-betul menarik sekali. Ya, sangat-sangat menarik sekali. Nah, tapi berdasarkan perkiraannya, kemungkinan di zaman kita masih bisa melihat pembangunan itu. Kemungkinan. Ya, kemungkinan kita masih bisa melihat. Ya, tapi kalau toh itu pun tidak terjadi, saya yakin saya lebih percaya dengan perhitungannya Elohim Yahweh yang ada di dalam Yehezkiel mengenai kapan penghukuman Israel berakhir, yaitu uh, dari dua sisi Yehezkiel tidur, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri 390 hari dan sebelah kanan 40 hari. Gitu, saya lebih yakin di sana. Ya, jadi memang kita sudah sangat-sangat mendekati. Red Heifer berarti disembelih, berarti nggak lama lagi pasti bait sucinya. Karena bait suci berdiri, tidak dikuduskan juga nggak boleh. Ya, alat pengudusannya belum ada. Nah, sekarang alat pengudusannya cuma satu, yaitu Red Heifer tadi. Abu Red Heifer ya. Abu Red Heifer yang dicampur dengan air. Airnya sudah dapat. Ya, airnya sudah dapat. Kalau nggak salah tahun lalu
pada saat perayaan Sukot kalau nggak salah, mereka sudah ambil air. Ya, airnya sudah ada, tinggal abunya sekarang. Kemudian tempat penyembelihannya juga sudah ada, dan itu dimiliki oleh seorang rabai di Bukit Zaitun. Itu sudah ada. Jadi tempatnya sudah ada. Um, Kalau tidak salah, dia punya apa itu namanya, match-nya juga sudah dipersiapkan. Itu yang saya dengar. Tinggal pelaksanaannya aja. Jadi saat dibuat abu, dicampur, sudah jadi air pengudusan. Nah, tinggal nanti begitu bangunannya bait suci berdiri, maka itu dipercikkan semua ke peralatan-peralatan dan selesai. Begitu. Ya, kita tinggal menunggu saja di masa-masa yang kritikal ini. Karena saya yakin Red Heifer itu kalau nggak salah, nggak boleh lebih muda, nggak boleh lebih tua. Jadi ada usianya. Jadi kita tunggu saja sampai Pesach tahun depan. Lihat perkembangannya, apa yang terjadi. Ya. Dan kalau melihat pola yang diberikan di dalam pembangunan Bait Elohim yang dibangun oleh Salomo, itu di-establish atau ditahbiskan itu pada saat perayaan, siapa yang tahu perayaan apa? Sukot. Sukot. Ya, betul. Ya, ya betul. Perayaan Sukot. Itu pentahbisannya ada di situ. Berarti ya kita bisa mengharapkan saja ya. Cuman ya nggak terlalu berharap terlalu penuh ya. Karena itu bukan urusan kita, sebabnya pembangunan itu juga untuk anti Hamasiyah. Ya. Yang kita harapkan adalah Harpatso. Ya, kira-kira bisa dipahami, Pak Irwin. Ya, terima kasih Pak Roy. Saya itu sempat berpikir juga ya Pak, karena ini kan berusaha mencocokkan agenda ya, agenda akhir ini. Kata-kata bangunlah dan ukurlah ini sempat saya berpikir, apakah mungkin bangunlah ini meminta Yohanes untuk bangun dari duduk atau dari tidur itu, sehingga ketika mengukur tempat kudus itu adalah tempat kudus yang sekarang masih ada, yang jadi tembok ratapan itu yang jaraknya hanya 50 atau 100 meter ya dari yang sudah diberikan kepada bangsa lain tersebut. Sampai karena saya menunggu berita itu belum muncul gitu Pak ya. Iya, Ya, terima sangat kasih. rahasia sekali, sangat rahasia sekali. Kalau Ya, sampai ya. muncul, ya gempar gitu. Karena nggak semua bisa menerima. Dan untungnya Arab Saudi menerima. Jadi Arab Saudi dia nggak terlalu peduli dengan posisi daripada uh, kalau mereka bilang itu adalah tanah suci yang ketiga atau tempat suci yang ketiga, dia nggak peduli di situ. Ya si Salman itu dia nggak peduli. Ya dari situ kita bisa lihat indikasinya bahwa kalau mereka sudah mencapai kesepakatan bahwa sebetulnya Dome of the Rock itu bukanlah sebuah tempat ibadah, ya bukanlah tempat ibadah. Ya berarti itu gampang untuk dihancurkan. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Karena sebetulnya Kubah itu kalau nggak salah masjidnya itu bukan di situ, di sebelah pinggirnya itu, kalau nggak salah di situ. Iya, itu kalau mereka berdoa kan mereka membelakangi situ, menghadap ke masjidnya. Kalau kita perhatikan, ya, saat mereka berdoa itu mereka menghadap ada masjidnya. Itu Al-Aqsa itu bukan di situ, begitu. Dome of the Rock itu bukan masjidnya. Gitu. Ya, kira-kira bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Silakan, Bu Adi, silakan. Puji Bapak Yahweh. Salam Pak Yosef Roy, tim Arizona, dan teman-teman semua, manusia-manusia Elohim. Seperti materi Pak Yosef Roy hari ini yang tentang melihat masa depan, itu berkaitan juga dengan yang namanya divine intelligence. Di sini Pak, saya mau Bapak bisa menjelaskan tentang mengapa kita harus berubah dan mengapa kita harus senantiasa diperbaharui.
di dalam setiap kebenaran Dafar Elohim. Karena belakangan ini juga saya dituntun Pak untuk fokus ke hal tersebut, dan saya lihat dan saya dengar juga Ibu Sister Hadasa Fangfang belakangan ini senantiasa menyampaikan diubahkan dan diperbaharui, diubahkan dan diperbaharui. Kenapa kita harus berubah dan diperbaharui? Satu hal juga Pak, seperti yang Pak Yosef Roy sampaikan tadi, pemurnian itu adalah proses pembentukan di dalam pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Tadi ilustrasinya Pak Yosef Roy juga menyampaikan tentang proses emas ya sampai menjadi satu perhiasan, itu memang panjang sekali Pak. Dan kalau boleh saya sharing sedikit, Silakan. pelayanan saya di Bengkayang Pak, itu mayoritas jemaat yang saya layani di sana itu mendulang emas, dan mereka punya apa apa ya, punya tambang emas lah seperti itu. Karena kota Bengkayang itu dikenal dengan daerah emasnya yang luar biasa. Dari dulu, dari zaman penjajahan sampai sekarang, masih itu Pak. Dan memang saya lihat proses dari emas itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Yosef Roy, itu tidak gampang Pak, tidak mudah, taruhannya juga nyawa, ya, harus berendam air, bahkan sampai malam Pak, harus kotor-kotor, itu emasnya digali, disimbur dengan air dan digali, dikeluarkan. Itu kecil-kecil, halus-halus dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dan singkat cerita, itu sampai ke dalam proses yang namanya dipisahkan kembali. Udah dapat itu dipisahkan kembali dengan yang namanya satu cairan yang namanya air raksa, Pak. Nah, setelah itu juga dikumpulkan lagi, setelah dipisahkan dikumpulkan lagi dan dibakar dan di apa ya, dan dibulet-buletin lagi Pak, sampai nanti harus dibakar lagi, dan nanti setelah dibakar baru bisa dijual. Nah, setelah dijual nanti ada lagi proses yang lainnya, yaitu proses perhiasan itu menjadi satu perhiasan itu. Nah, begitu juga dengan hidup kita, karena satu hal juga mungkin saya akan bacakan di 2 Timotius 3 Pak ya, tentang manusia Elohim, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ya. Karena ini juga menjadi visi dan misi dari grup manusia Elohim. Ayat 16, seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Kita masing-masing manusia-manusia Elohim, tentunya kita mengalami satu proses yang luar biasa dari yang Pak Yosef katakan tadi. Semuanya itu butuh perjuangan dan semuanya itu butuh pengorbanan. Bahkan dari sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah berjuang harus melawan sperma-sperma yang lainnya, yang bukan ratusan, tapi itu ribuan. Bahkan kita setelah kita dilahirkan, itu banyak lagi tantangan. Dan itu juga pasti kita alami semuanya. Nggak ada yang mudah, semua harus kita lalui, semua harus kita apa ya, dan proses-proses itu senantiasa akan mendewasakan kita. Karena ujian itu harus kita hadapi, tantangan hidup itu harus kita hadapi agar kita bisa mendapatkan berkat dari ujian itu semua, sehingga kita bisa naik ke next level, Pak. Jadi intinya memang supaya kita bisa menuju ke satu tujuan, yaitu sifat dan karakter Hamasia yang memang memiliki hikmat samaim, atau yang di sini yang Pak Yosef sering katakan divine intelligence, karena hari ini juga Pak Yosef Roy membahas tentang Daniel ya. Daniel itu terkenal juga dengan yang namanya apa itu ya, divine intelligence, dan ya maksudnya Daniel ini memiliki hikmat yang luar biasa seperti itu. Jadi pertanyaannya Pak Yosef Roy, kenapa kita harus berubah dan diubahkan senantiasa dari hari ke sehari?
Karena saya juga mau mengatakan hal seperti ini, bicara kualitas mempelai itu kita harus senantiasa berubah dan diperbaharui dari sehari ke sehari. Demikian Pak Yosef Roy, terima kasih. Ya, terima kasih Bro Adi. Mengapa kita harus berubah? Itu karena manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Itu alasan terutama di situ. Karena saat kejatuhan manusia, maka terjadi transfer. Transfer apa? Transfer karakter yang ada dari malaikat-malaikat yang jatuh masuk ke dalam manusia. Transfer. Nah, Yeshua memberikan jalan keluar. Ya, memberikan jalan keluar. Yaitu karakter itu harus dicabut. Dan sebelum Yeshua, forerunner-nya, pendahulunya, yaitu Yohanan Pembaptis, sudah menyatakan dalam Matius 3 ayat 8. Mungkin bisa dibaca. Matius 3 ayat 8. Ya, bisa Pak. Matius 3 ayat 8. Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sepadan dengan pertobatan. Iya, terima kasih. Jadi, itu dulu yang harus dihasilkan. Hasil yaitu buah pertobatan. Dan kemudian baru setelah itu kepada karakter-karakter yang lain. Ya, dan itu penting sekali karena apa? Ya, karena sifat malaikat-malaikat yang jatuh itu yang ditransferkan dan itulah sifat daging manusia lama. Ya, manusia lama. Dan kalau kita lihat dari Galatia pasal 5, kita sudah bisa melihat bahwa hal-hal kedagingan itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Ya, dari situ mau tidak mau ya satu-satunya jalan ya kita harus berubah, harus diubahkan. Dan proses perubahan itu nggak bisa satu hari jadi. Mesti ada time frame-nya, ada masanya. Ya, jadi ada step-stepnya, ada langkahnya. Ya, persis seperti pendulangan emas tadi. Untuk menciptakan satu kualitas. Di tengah-tengahnya pun ada banyak proses. Belum lagi proses yang salah satunya adalah proses motivasi. Proses motivasi itu kelihatannya tidak kelihatan, tapi bisa meruntuhkan seseorang. Bisa. Salah satu contohnya, salah satu ya, karena ini banyak. Salah satunya misalnya ambisi. Ambisi yang salah. Itu bisa merontokkan orang itu. Jatuh ke dalam kesombongan. Dan bentuknya macam-macam. Ya. Jadi dari situlah mengapa kita harus diperbaharui. Ya, diperbarui cara pikirnya dulu, kemudian diisi dengan daftar Elohim, dan kemudian dihasilkan ketaatan dan terus peningkatan. Ya, kira-kira bisa dapat dipahami, Brother Adil. Oke Pak, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Pak Yosef Roy. Ya, terima kasih Bro Adi. Terima kasih. Saya beralih ke Pak Jaka. Silakan Pak Jaka. Shalom, selamat siang Bapak Yosef Roy, Shalom Pak Jaka. Wakil Denpasar dan teman-teman yang lain. Puji Bapak Yahweh. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, tanyakan. Artinya pernyataan yang pertama adalah ucapan syukur, yang kedua adalah pernyataan mohon dukung dalam doa. Saya mengucap syukur yang pertama ya dulu ucapan syukur oleh karena digiring oleh Bapak Yahweh melalui bahtera pelayanan menorah hingga sampai saat detik menit ini saya kembalikan adalah seperti menggali emas yang terus-menerus merupakan kekayaan secara pribadi. Puji syukur telah dipimpin oleh yang Bapak Yahweh percayakan kepada Bapak Yosef Roy, tim Arizona dan teman-teman manusia Elohim di dalam
ini ya, online ini ya. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama yaitu mengucap syukur tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusef Rai tentang malaikat angel ya, angels ya, malaikat-malaikat. Karena di sini diterangkan Bapak Yusef Rai menyampaikan bahwa malaikat-malaikat itu ada yang setia kepada Bapak Yahweh dan ada yang tidak setia kepada Bapak Yahweh. Ya, Ya. jadi ucapan syukur saya ini terjadi artinya kalau saya pikirkan dan renungkan itu saya berada di ya itu tudung yang lama 1 tahun yang lalu ya, tudung yang lama yang sebelum mengenal Bapak Yawi ya. Jadi di sana uh, uh, ini ya gembalanya itu dikasih karunia mimpi supaya membangun rumah 5.000 ya, di tempat karena akan dibangun Yerusalem yang baru di bumi ini ya. Jadi dia respon terhadap itu ya. Nah itu pertanyaannya malaikat yang terang atau malaikat yang bagaimana, sehingga dia disibukkan di dalam gerejanya itu membangun. Kalau di sini Bapak tahu yaitu sudah diukur-ukur ada beberapa are hektar yang sudah dibangun ya untuk rencana Yerusalem baru di Tabanan ya, daerah Tabanan ya, daerah Tabanan. Kalau dari Denpasar ini berapa kilo, ada 20-an kilo atau berapa ya. Jadi itu sudah ada beberapa kaflingan ya. Sayang sekali, dan itu juga di sini dia adakan gereja itu yaitu mengadakan namanya Angels Festival ya. Itu bahkan kemarin bulan Juli itu mau saya saksikan tetapi saya mundur ya, yaitu setiap tahun yaitu bulan Februari dan bulan Juli ya. Jadi kalau tahun ini adalah Angel Festival yang ke-8 ya, yang ke-8. Jadi yaitu sayangnya karena tidak mengerti yaitu malaikat yang jatuh, malaikat yang setia. Kemudian pernah yang pertama-tama kali ya saya ikut-ikut saja. Jadi malaikat itu memakai seseorang dan bisa tanya jawab ya, banyak hal ya di sana ya. Demikian pula di dalam gereja ini mengenal ya, dikenalkan namanya ya Yesua ya, tetapi menyebutnya salah yaitu Bapak Yesua ya, Bapak Yesua, tidak Bapak Yahweh, karena kalau kata Bapak Yahweh dia tidak, kurang setuju ya seperti itu. Jadi cenderung Yesua yang berkuasa. Lalu sayang sekali memang tidak mengerti pola Ibrani, adanya gematria, adanya piktograf. Ya, ucapan syukur saya ini saya dan teman-teman juga bersyukur dipertemukan dengan pelayanan ini luar biasa sehingga mengerti pola Ibrani, gematria dan piktograf dan lain-lain, bahkan rahasia-rahasia Dafar Elohim yang semakin hari semakin luar biasa. Jadi tadi saya gereja tadi mencampur adukkan ya, kembali ke nama YK lagi juga, jadi dicampur aduk ya. Jadi sayang sekali, apalagi untuk mengenal 7 hari raya itu mengkuduskan hari Sabat tidak ada. Jadi saya secara pribadi sangat bersyukur menemukan ini semua, ada mengenal 7 hari raya, demikian hari Sabat untuk dikuduskan ya. Terima kasih. Jadi ucapan syukur itu saya ungkapkan sehingga boleh menjadi berkat. Mungkin Bapak Ibu juga ada ucapan syukur yang lain. Ya, kemudian yang kedua yang pernah saya utarakan kepada Bapak Yusef Rai, masalah rumah ini Pak. Ya, saya minta supaya rumah ini tidak laku terjual. Ya, ternyata memang ada yang mau beli tapi gagal ya, tidak jadi. Tetapi ya beberapa hari ini, 3 hari yang lalu, yang pemilik rumah ini dia punya acara lain bahwa tetap kau harus pindah dari rumah ini ya, dengan alasan ya mungkin ya saya mengakui bahwa ada keterlambatan untuk menyelesaikan ini ya,
pengontrakan. Jadi mungkin dengan alasan itu ya memang ya saya sudah berusaha Pak, berusaha, tetapi Bapak Yawi atau gimana itu mengizinkan supaya artinya tidak tetap untuk pindah rumah ini atau bagaimana, atau dengan mujizat yang lain mungkin Bapak Yawi ada acara yang lain. Memang kalau pindah rumah itu ya harus cari tempat yang baru lagi, yang harus barang-barangnya agak lumayan banyak ya. Jadi itulah yang menjadi unek-unek saya. Uh, Nanti bagaimana Bapak Yosef Roy untuk berdoa, mendoakan atau bagaimana. Jadi ucapan syukur tadi, dan ini juga kondisi apa yang saya hadapi. Demikian Bapak Yosef Roy, terima kasih. Bapak Yawi memberkati kita semua. Haleluya. Iya, terima kasih Pak Jaka. Nah, jadi untuk bagian yang kedua, kita akan doakan juga apa yang menjadi pergumulan dari Pak Jaka. Bagian yang pertama, ya memang kalau membeli lahan untuk rencananya sampai di Yerusalem yang baru, saya yakin itu sia-sia. Karena kita tahu bahwa sebelum peristiwa Yerusalem yang baru, maka bumi yang kita pijak ini akan dihanguskan total sama sekali dan tidak akan ada lagi. Lah kalau kaplingannya sudah ada, lah mau dibuat apa? Karena akan menjadi abu. Ya, karena Yerusalem yang baru itu bukan berbicara mengenai bangunan secara fisik, ya fisik alamiah ya maksud saya. Itu memang fisik, tapi fisik spiritual. Ya, karena kita fisik bukan berarti fisik yang seperti jasmani yang seperti kita sekarang yang fana, tapi itu fisik yang kekal. Itu fisik, bangunan fisik. Ya, tetapi kondisinya adalah dengan tubuh kemuliaan untuk bisa mampu tinggal di sana. Ya, jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang semakin simpang siur ini. Ya, jadi terima kasih Pak Jaka. Kita juga akan tetap doakan apa yang jadi pergumulan daripada Pak Jaka. Ya, terima kasih. Bisa dipahami ya. Haleluya. Shalom, shalom. Terima kasih. Kepada Sister Eva, silakan. Shalom Pak Roy, Anti Marejuna juga manusia Elohim. Shalom. Pak Roy, saya cuma sharing aja ini. Iya. Waktu saya itu 2 minggu yang lalu ada prayer meeting Ibu Fang. Maaf ya, saya matiin kameranya, saya lagi baca soalnya. Iya, it's okay. Iya, Ibu Fang ada mengatakan biarlah setiap kita manusia Elohim seperti pengantin wanita yang didandanin untuk suaminya. Dan pada waktu itu malam itu saya kan baca kitab suci. Dan pada malam itu juga pas saya buka kitab suci itu keluarnya juga Wahyu 2:1-2 yang dikatakan Ibu Fang itu. Jadi saya Roh Yahweh Elohim itu bekerja dalam hidup kita masing-masing, itu connect gitu dengan pelayanan menorah. Jadi saya percaya ini pasti pekerjaan Roh Yahweh Elohim yang bekerja ditudung di pelayanan menorah. Yang itu aja Pak Roy. Dan juga yang kedua, saya juga kan sering kadang-kadang Pak Roy khotbah, saya pun sering buka firman malamnya itu yang dikatakan Pak Roy itu waktu khotbah itu. Haleluya, haleluya. Ya maksud saya itu connect dengan pelayanan menorah, itu Roh Yahweh Elohim bekerja dengan manusia-manusia Elohim yang di pelayanan menorah, maksud saya gitu. Dan juga waktu ada prayer meeting lagi itu, saya kan berdoa atas nama-nama orang yang saya doakan. Itu nama yang dalam itu saya tertulis dalam keluarga saya, tapi yang saya doakan dan ada pergumulan, saya mendoakan dia tuh ada kepahitan gitu loh. Dengan seseorang, saya nggak sebut namanya, itu dalam family saya. Ya, tiba-tiba saya doain tiap itu dalam buku prayer meeting, dan juga saya taruh namanya di buku prayer meeting itu. Tiba-tiba orang itu telepon saya, saudara saya. Dan dia bilang, katanya tiba-tiba dia ngomong, padahal dia pahit sekali dengan satu orang ini, dengan satu family saya. Dia bilang, saya tiba-tiba kok katanya mau memaafkan gitu loh.
Padahal saya udah nggak pernah ngomong apa-apa. Dulu memang saya suka ingetin dia. Saya bilang, udah ngampunin aja. Saya bilang gitu. Lepaskan pengampunan. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, dia nggak mau dari dulu gitu. Tetap sakit hati. Tapi setelah saya doa pre-meeting ini, dan saya tulis namanya, tiba-tiba dia tuh Ruah Yahweh mungkin biarpun dia sekarang belum ikut Bapak Yahweh, tapi saya percaya Bapak Yahweh bekerja dalam doa-doa manusia Elohim, dan di pelayanan menorah ini dipakai untuk Ruah Yahweh ingatkan dia mengampuni gitu loh. Jadi tiba-tiba itu dia telepon saya, dia bilang begitu. Saya tiba-tiba kok kayaknya mau mengampuni ini apa milik kita sih ini, dia bilang gitu. Ya itu saya bilang itu pekerjaan Bapak Yahweh yang saya doakan namamu tertulis di buku saya di prayer meeting gitu. Iya, Ya haleluya. puji Bapak Yahweh, yaitu bekerja dalam keluarga saya juga. Itu kesaksian saya, dan juga saya juga sering apa penyembahan itu koneksi. Tadi barusan saya Angel nyanyi apa pujian Bapak Engkau mengenalku, padahal baru 2 hari itu saya buka YouTube, saya mau buka lagu ini, pas tiba keluar tulisan itu. Saya buka hari ini Angel nyanyi. Itu memang kita saling koneksi pelayanan menorah dengan manusia-manusia Elohim yang bekerja dalam Ruah Yahweh Elohim. Itu aja Pak Roy. Sharing saya Pak Roy. Iya, terima kasih Sister Eva. Bapak yang berkati semuanya. Ya, terima kasih. Ya, puji Thank Bapak. you Pak Roy, puji Bapak Yahweh. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih Sister Eva untuk Sama-sama Pak Roy. ya. Saya beralih ke Pak Stephen. Silakan Pak Stephen. Shalom Pak Stephen Saudara. Oke, sorry, ini belum buka pasti. Oke, Shalom Pak Yosef. Shalom. Shalom manusia Elohim. Ini pertama kali saya mau sharing. Ya, silakan. Saya tidak sepanjang. Jadi sudah sekian lama, sudah berbulan-bulan saya menahan sharing ini, dan hari ini saya terpaksa harus ikut sharing. Dan pertama-tama saya mengucap syukur sekali kepada Bapak Yahweh. Saya mengenal channelnya Pak Seproi Menorah, Menorah, dan saya seperti baru seperti belajar ulang dari segala apa yang selama puluhan tahun saya pelajari. Jadi selama 40 tahun ini saya mencari kebenaran, Pak. Jadi sejak tahun 82 saya putuskan dalam hati saya untuk mencari kebenaran, dan sejak itu saya setiap hari baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, setiap tahun habis. Jadi kalau sampai tahun 2022 itu saya mengenal nama Yahweh, itu karena saya berulang-ulang membaca Alkitab. Jadi saya terus mencari kebenaran itu, sejauh apa kebenaran itu, dan pada tahun 82 itu Bapak Yahweh itu mengungkapkan, walaupun dulu saya masih di sana ya, di menyembah A dan Y itu, tapi saya percaya Roh Kudus itu mengambil alih bagian itu semua, dan dia mengungkapkan kebenaran demi kebenaran. Dan saya terus bertanya, apakah saya sendiri yang mengenal, yang tahu masalah ini? Dan akhirnya di tahun 90-an itu diungkapkan satu bagian ketika saya baca firman Tuhan, dan di dalam khususnya di Brit Kadasa, tentang, karena banyak sekali orang mengatakan bahwa Tuhan itu Tritunggal Trinitas. Dan saya menemukan bahwa ternyata bukan, tidak seperti itu. Dan itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 1:14, itu sangat-sangat jelas. Nah itu betul terbuka dalam hati saya bahwa, wah berarti ini bukan, bahwa Elohim yang kita sembah itu bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Dia menjadi manusia di dalam Yeshua. Itu dalam pemikiran, dan saat itu saya berkata bahwa, apakah ini saya tuh yang tahu ini Tuhan? Masalah kebenaran ini, dan saya simpan dalam hati saya terus masalah itu. Dan sampai di tahun 2000-an itu saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan, ada nggak di ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu 3 pribadi? Dan mereka cuma berkata, hamba Tuhan ini berkata bahwa secara eksplisit tidak ada, tapi secara implisit ada katanya. Saya berkata ini pemikiran yang salah. Jadi
Kalau dia tidak baca seluruh bagian firman Tuhan, dia berkata seperti itu. Berarti dia cuma penggal-penggal ayat-ayat tertentu untuk meyakinkan, untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Tertullianus. Dan pikiran saya seperti itu, Pak. Dan saya mengatakan, wah, tidak benar, ini salah ini. Dan akhirnya saya terus baca itu, saya mencari terus kebenaran itu, saya baca firman Tuhan setiap hari saya baca. Pagi itu setiap hari saya mesti habis 5-10 pasal, Pak. Sehingga makanya saya terus hafal ayat firman Tuhan itu ada 1189 pasal, ya karena itu, karena setiap hari saya baca. Ya, dan pada tahun, ya mohon maaf, saya sebetulnya sekolah teologi juga, Pak. Saya grade 2, grade 3 saya alami itu, dan saya punya pengalaman di grade 2 itu, ya saya dapat 2 grade di dalam grade 2 di sekolah teologi, dan saya sebetulnya orang teknik sipil. Ya, saya pekerja teknik sipil dan saya seorang kontraktor, dan luar biasa di sana bahwa di tahun-tahun 2000-an itu ketika saya belajar sekolah teologi, saya belajari mengenai ini bukan saya belajar teologi ini bukan semata-mata saya ingin menjadi terkenal, saya ingin saya cari duit, atau saya ingin jadi hamba Tuhan di gereja, tidak. Karena saya punya kerinduan untuk mencari kebenaran di sana. Tetapi ternyata dalam tahun-tahun yang saya jalani itu di sekolah teologi yang 3-4 macam sekolah teologi itu, ternyata saya tidak menemukan kebenaran apapun. Cuma mereka pelajari bagian-bagian yang orang-orang sudah bukukan, yang pelajari, dan itu yang diulang-ulang terus-menerus. Nah, itu yang saya dapatin, dan saya berkata ini tidak benar. Dan ketika itu saya juga pelajari bahasa Ibrani, dan waktu itu di tahun 2008, tahun 2006 kurang lebih itu, saya pelajari bahasa Ibrani, dan pengajar bahasa Ibrani itu pun yang seorang master, ya dia cuma mengajar tentang bahasanya, dia tidak sampai ke dalamannya tentang tentang bahasa Ibrani, tentang angka gematria, apalagi tidak pernah disentuh, apalagi tentang huruf-hurufnya kayak apa modelnya, makna dalam setiap huruf Ibrani itu dia tidak pernah ungkapkan. Yang penting adalah bahasanya itu yang diutamakan sama dia. Jadi mereka juga tidak mengajarkan tentang huruf Ibrani kuno yang kita belajar selama ini, tentang piktograf, sama sekali tidak pernah diungkapkan. Jadi ketika kita belajar waktu itu, kita buta mengenai bagian-bagian kebenaran yang 3 yang kita belajar sama ini, yaitu bahasa modern Ibrani, bahasa modern, piktograf, dan gematria. Jadi di mereka sana itu cuma mengembangkan tentang bahasanya doang. Jadi inti dari semuanya mereka sama sekali buta, gitu. Dan saya tidak mengenal tentang nama Yahweh, walaupun itu pernah disinggung mereka. Ya, saya pernah tulis di buku saya ketika saya terus belajar mengenai terus kebenaran, Pak. Jadi dari tahun ke tahun saya terus baca sampai tahun 2012 itu, ya ada selama 10 tahun saya melayani saya khotbah di kelompok-kelompok pemulung, Pak. Jadi kalau kita kumpulin kelompok pemulung itu ada hampir 300 orang jumlahnya. Jadi kita pernah mengadakan KKR, dan yang lumayan banget datang, ya. Dan di sana kita mengajar, dan selama hampir sampai 15 tahun, karena teman saya yang satu yang lebih dulu ada 15 tahun lamanya, saya baru 10 tahun masuk ke sana, dan saya yang memimpin khotbah di sana, dan banyak dari mereka ada orang-orang yang penjahat, BTS, dan mereka adalah orang-orang yang mantan-mantan penjahat seperti itu, dan kita kumpulin semua, kita ajari mereka. Dan karena saya kadang khotbah di kuburan juga, Pak, jadi terbuka gitu alamnya, dan kita habis khotbah kita kasih mereka makanan, kita ajari mereka seperti itu, dan itu yang kita lakukan setiap minggu, Pak. Dan selama 10 tahun saya melayani di sana, dan pada akhirnya tahun 2012 itu, ya setan itu kan tidak pernah tinggal diam, Pak. Saya kena penyakit. Saya penyakit leukemia.
Ya, saya sakit leukemia dan pada waktu itu saya tidak tahu apakah ini sakit apa dari tahun 2012 dari tahun 2011 bulan Oktober. Jadi saya sudah merasakan ini nggak ada beres dengan tubuh saya. Jadi saya pakai herbal saja saya minum seperti itu dan saya tidak merasakan. Dan akhirnya di tahun 2012 itu saya tes laboratorium dan positif leukemia dan hati saya dan limpa saya itu sudah bengkak kayak meja kalau tekan keras gitu model dan leukosit saya itu hampir 500 juta. Normalnya cuma 11.000, ini 500 juta. Dan itu HB saya tinggal 4. Ya, ini kesaksian mengenai itu. Dan saya, dokter melihat saya, kok saya masih bisa jalan sampai seperti itu, dan dia bingung. Ya, saya orangnya benar-benar, ya, saya pernah puasa 40 hari beberapa kali, Pak. Dan itu saya menikmati hubungan dengan Tuhan yang saya sembah dalam Ruah Yahweh Elohim. Walaupun itu dulu saya mengenal aja nama yang lainnya, tapi saya percaya itu Roh Kudus dan Ruah Yahweh Elohim itu yang berperan di sana. Dan di tahun 2012 itu saya masuk rumah sakit cuma 3 hari dan di rumah sakit itu saya mendapat penglihatan dan dia cuma tersenyum. Ketika saya minta saya mati saja hari ini bersama engkau dan sama ikut engkau dan ya, saya cuma menangis. Ya, banyak hal yang saya pikirkan waktu itu dan anak-anak saya masih kecil dan saya juga bekerja dan ya kehidupan masih berjalan terus dan ya banyak persoalan yang terjadi. Setan tidak pernah tinggal diam dan kami hampir ya bangkrut dalam usaha dan ratusan juta habis ditipu orang dan selesai begitu saja dan sampai hari ini dan itu yang terjadi. Dan di tahun 2012 itu juga ketika saya pulang dari rumah sakit ke rumah dan saya berdoa dan saya merasa dunia ini tidak apa-apa lagi, tidak ada apa-apanya lagi dan saya kehilangan semua pengharapan, kehilangan teman, semua seperti seolah selesai dan saat itu saya berlutut dan saya berdoa. Saya ingin mati, Pak. Dan 3 hari saya tidur. 3 hari saya tidur ketika itu saya pergi ke sekolah, pergi entah anak-anak dan dia pergi kerja dan saya tidur sepanjang hari selama 3 hari dan saya ingin mati. Dan pada hari yang ketiga itu pada siang hari jam 11 siang ada suara di kamar yang mengatakan, Steve, bangun, kamu tidak akan mati. Pakai baju, lari, olahraga, lari. Bandingkan jam 11 siang, Pak, panas terik, saya dipanggil nama, saya bilang tidak akan mati, saya suruh pakai baju dan lari. Saya pikir badan saya lemah, tidak kuat, ya saya akhirnya dengan suara itu membuat saya bersemangat, pakai baju dan keliling kompleks perumahan itu, lari siang-siang. Saya kalau ada orang lihat, saya seperti orang gila, ini orang siang-siang buta ngapain lari panas-panas. Tapi itulah suara yang menguatkan saya, meneguhkan saya sampai hari ini. Sampai hari ini suara itu saya ingat terus, itu yang menguatkan, meneguhkan saya sehingga saya bisa menjalani hidup dengan kuat, dengan taat dan saya tetap bergumul, tetap percaya kepada Bapa Yahweh dan saya bersyukur sekali di tahun 2019, 2020 ya, kurang lebih itu bulan 5 itu saya berdoa di jalan, ketika saya lagi lari, itu saya lagi berdoa, Pak. Saya memuji-muji Tuhan dan berdoa dan saya minta pemulihan. Dan jelas sekali dalam hati saya itu berbicara, suara yang berbicara itu dibilang akan segera dipulihkan. Jadi waktu itu saya terus berlutut dan menangis. Dan sampai hari ini saya terus bertanya-tanya, Tuhan, pemulihan apa yang kau janjikan, yang kau teriakkan ke dalam hati saya itu waktu itu. Dan saya melihat saya kembali ke tahun 2022, Pak. Ya, tahun 2022 itu saya
digerakkan oleh Tuhan untuk menulis kembali kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Jadi ini sampai bukunya sampai masih ada sekali, bukunya tebal sekali. Jadi saya tulis kembali kitab-kitab ini, saya ringkas bagian-bagian tertentu, saya ringkas semua, Pak. Dan ternyata di sana saya temukan bagian-bagian terpenting situ, khususnya ketika itu saya ambil ada Alkitab bahasa Ibrani, ada Alkitab bahasa Inggris, khususnya King James Version, ada situ kitab bahasa Inggris. Jadi ada 4 kitab termasuk kitab bahasa Yunani juga ada. Nah itu saya convert semua kitab-kitab ini tentang 5 kitab Torah ini. Dan di sana saya menemukan bahwa ternyata namanya itu bukan A yang selama ini disembah oleh teman-teman di luar sana yang belum mengenal nama Yahweh. Ternyata dia juga bukan nama Tuhan. Tuhan semua huruf besar. Nah kalau kita lihat di bahasa Indonesia kan semuanya Tuhan huruf besar. Nah kalau situ ada kata Tuhan dan ada kata A, baru digantilah Tuhan huruf kecil, A-nya huruf gede semua seperti itu. Dan ketika saya cek di bahasa Ibrani semua tidak ada semua itu. Bahasa-bahasa tidak ada kata-kata itu. Yang ada adalah Yod He Vav He itu. Nah ini kan apa yang salah ini? Ternyata kan waktu saya selidikan apa YHWH ini Yod He Vav He ini. Saya selidiki lagi di pelajaran bahasa Ibrani saya waktu saya kuliah S2 itu, dan di sana saya menemukan catatan saya di sana, satu kata yang tercatat situ bahwa YHWH itu adalah Yahweh. Wah, itu saya bilang, wah ini. Waktu tahun 2006 itu waktu saya pelajari sama sekali dalam pikiran saya tidak connect bahwa namanya itu adalah Yahweh. Sama sekali tidak ada. Karena yang membawakan pelajaran itu kan dia kan dalam posisi tidak mengenal nama itu juga, tidak ada perhatian ya, Roh Kudus tidak bekerja ke dia untuk meyakinkan semua apa yang diajarkan kepada mahasiswa S2 ini juga. Nah, dan waktu itu waktu saya baca bagian bilang, wah ini yang benar, ini yang saya cari. Jadi saya mulai tulis semua di sana. Saya tulis A di sana yang huruf kecil saya ganti dengan Elohim. Jadi Tuhan huruf besar saya ganti dengan semua kata-kata nama Yahweh di situ. Dan saya selesaikan semua sampai di tahun 2022 bulan November. Nah, di bulan Desember itu, akhir bulan November itu saya kecelakaan, ditabrak oleh motor dari belakang. Jadi untung saya juga pakai helm, padahal saya jalan biasa-biasa pelan-pelan karena saya mau keluar karena dekat, saya pakai motor aja. Saya ditabrak dan untung saya pakai helm waktu itu, kepala saya terbentuk keras di aspal. Saya pikir hasil saya sudah, ternyata ya Bapak Yahweh masih memelihara saya. Memang setan ini tidak pernah tinggal diam. Karena di bulan 7 tahun yang sama itu saya mimpi saya seperti jatuh dari atas langit yang tingginya 200-an meter, dan di dalam kejatuhan saya itu saya merasakan bahwa saya itu berdoa. Saya bilang, Tuhan, selama bertahun-tahun saya baca firman-Mu, saya percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan saya. Hidupku ada di tangan kasih-Mu Tuhan. Jadi ketika saya jatuh pas mau dekat tanah itu, tiba-tiba badan saya berputar. Kaki saya duluan dan saya terus tinggal jalan. Saya bilang, wah apa ini ya? Dan ternyata di bulan November itu, di tahun terakhir itu saya ditabrak motor itu. Saya bilang, wah ini jawabannya. Jadi Tuhan itu menyelamatkan saya. Jadi kuasa kegelapan setan ini mau berbuat apapun, dia berkuasa hidup saya. Dia menyelamatkan saya. Dan di akhir tahun 2022 Desember, saya melihat channelnya Pak Yosef Aditya yang dari Denpasar, Bali. Nah, di situ saya tidak tahu, tiba-tiba keluar di komputer saya, kok channel ini ada. Saya baca-baca kok ada nama Yahweh Yeshua, dan di situ wah ini kok connect dengan apa yang saya pelajari selama ini, dan saya putar, dan di situ saya menemukan wah benar, berarti ini nama yang benar, bukan nama A, bukan nama Y. Dan dari situ akhirnya saya di komunitas saya di Pemulung itu saya mulai mengajarkan hampir 1 bulan tentang nama Yahweh, nama Yeshua, dan
Dan saya tidak tahu apakah mereka percaya, apakah mereka ada beberapa orang juga yang sudah mengiyakan, tetapi salah satu pemimpinnya tidak mau percaya, dan dia masih campur-campur, dia masih tidak meyakini itu. Maka dia ajak saya berdebat sama seorang dokter untuk berdebat. Saya bilang saya mau berdebat dengan dokter, saya tahu dokter itu kayak apa, bilang itu. Ya, dia teman saya juga, dan saya tahu pengajaran dia kayak apa, saya ngerti. Jadi saya tidak mau berdebat dengan kebenaran. Kalau yang kau percaya, percayalah itu baik kebenaran. Baik itu namanya Yahweh, namanya Yeshua, tidak lebih dari itu. Dan akhirnya di waktu saya kedua kali saya mengajar, saya khotbah di sana, dan saya melihat pemimpin itu matanya itu sebesar bola tenis merah. Sebenarnya ini kuasa gelap yang menguasai dia. Dan kan dia pas di depan saya, dan ketika saya khotbah minggu berikutnya lagi, begitu saya balik ke belakang, ya, waktu itu saya bicara tentang nama Yahweh, nama Yeshua, Pak. Dan saya melihat lagi ke dia, matanya juga tetap merah, dua bola matanya merah sebesar bola-bola basket, bola tenis merah, dan aku bilang, wah ini setan terus berkuasa. Dan itu terakhir kali saya meninggalkan pelayanan itu, dan saya tidak mau lagi sana karena ya saya tidak mau berkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang campur baur dan masih gado-gado, masih Y, masih A, dan lain sebagainya. Dan puji Bapak Yahweh, di akhir Januari, akhir Februari tahun 2023, saya mengenal channelnya JNAS, Pak Yusuf Roy di sana bicara mengenai Bereshit. Saya bilang, ini yang saya cari. Dan waktu itu saya betul-betul wow dengan apa yang Pak Yosef Roy jelaskan. Saya bilang, ini luar biasa, belum bekerja sama orang ini, dan firman Bapak ya digali dengan sedetail-detail mungkinnya, sedalam-dalam mungkinnya. Dan itu saya sampai setiap minggu saya tidak pernah hilang saya tidak pernah alfa untuk mengikuti acara Pak Yosef Roy sampai hari ini, Pak. Dan jadi kalau ada orang yang mengatakan ini dan pelayan Aurora, saya bilang ini orang tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah mendalami Alkitab secara benar. Karena saya sudah 40 tahun baca Alkitab dari tahun 1982 sampai hari ini. Setiap hari saya baca Alkitab. Itu dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan kitab Wahyu pun itu sudah puluhan kali, bukan 50 kali, tapi sudah puluhan kali saya bikin skemanya kitab Wahyu. Dan karena saya saking cinta dengan firman ini, dan itu yang buat saya, sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa pelayan menorah ini itu, saya pikir ya mereka memang orang-orang yang nggak perlu eliminasi ya, dieliminir tidak oleh Ruah Yahweh Elohim. Dan pengajaran Pak Yosef Roy yang mengenai pasal 12 ekor naga itu betul beranan, dan ini orang nggak sadar ekor naga ini gitu. Dan mereka akan melakukan terus sampai ke tangan Yeshua seperti itu. Dan itu ya, Pak Stephen Sugara. Itu sharing saya, dan terima kasih untuk pelayan menorah selama ini yang Pak Yosef sudah kerjakan. Terima kasih, saya juga boleh bergabung di sini. Saya juga sudah dibaptis, ya, dibaptis pembaharuan, baptis pemulihan yang dilakukan Pak Yosef juga. Terima kasih, Pak. Bapak Yahweh berkati. Iya, haleluya. Terima kasih Pak Stephen. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksiannya. Iya, saya kasih kesempatan dua lagi, Pak Yokanan dan Sister Jenny ya. Setelah itu kita tutup. Pak Yosef Roy. Ya. Pak Yosef Roy, apakah waktu Pak Yosef Roy masih bisa, Pak? Mengingat Ibu Mulat, ibundanya bagaimana Pak Yosef Roy? Oke, untuk Pak Yokanan sama Sister Jenny, apakah bisa ditunda untuk minggu depan, Pak Yokanan? Baik, Pak. Saya bisa ditunda. Ya, silakan. Terima kasih. Kita bisa ketemu hari Sabtu Tisri, hari Kamis. Ya. Hari Kamis. Ada QE kah, Pak, itu? Ya, hari Kamis. Jadi jangan hilang pertanyaannya. Gimana sistem? Okay. Siap. Terima kasih. No problem. Ya, oke. Kalau gitu kita tutup dulu. Saya akan kontak ke Ibu
yang berduka itu. Ya, oke, kita satukan hati dalam doa dan kita akan tutup dulu ya meeting ini. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yesus Masih kami ucap syukur atas anugerah yang Bapak Yahweh berikan dan banyak kesaksian peneguhan di mana Engkau bekerja dengan cara yang ajaib, proses demi proses untuk terus boleh membawa hidup kami semakin dekat kepada Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur. Siapakah kami? Kami bukan apa-apa, tapi Engkau memperhatikan begitu detail. Sungguh anugerah yang besar. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang memberkati manusia-manusia Elohim yang telah bergabung. Terus Kau boleh membawa kami semua ada di dalam posisi yang benar. 5 garis yang bijaksana. Satu kali nanti saat harpaso terjadi, kami boleh ikut di dalamnya. Mengenakan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan. Amen. Haleluya. Bapak yang berkati. Shalom.